Sebuah gundukan tanah tersembunyi di antara pepohonan dan kolam ikan. Siapa sangka, gundukan ini diyakini bisa mencelakai orang. Tentu saja dengan menggunakan bantuan makhluk gaib. Warga desa Manis Kidul, Kuningan percaya, gundukan ini merupakan makam seorang ulama bernama Syekh Mansur. Kalau situ punya perusahaan yang ngambil lagi situ, udah mati itu. Tapi ada ceritanya seperti itu. Ya itu umpamanya situ punya perusahaan dia benci gitu ya. Ambilin itu kita niat anu gitu ya. Ya memang ada ininya, ada sajen-sajennya gitu. Apa benar kejadian Pak, maksudnya orang yang dulu atau mengguna-guna orang lain itu kejadian Pak? Banyak benar. Seperti apa sih Pak ritual-ritual yang mereka lakukan di situ? Itu bisa hanya sajen-sajen apa niat apa kita tersono gitu. Sajen-sajen bayaran ya. Tapi pan itu kalau bisa jangan deh. Iya Pak. Jangan kita istighfar, hanya Allah yang tahu. Memang aneh, bagaimana mungkin makam seorang petinggi agama jadi media mencelakai orang. Pemirsa, di daerah Kuningan terdapat sebuah situ yang dikenal dengan nama Situ Manis. Dan di samping situ ini diduga ada sebuah makam tua yang mana banyak orang yang datang ke sini untuk berziarah. Namun ada pula yang menyalahgunakannya untuk melakukan ritual guna-guna. Lalu bagaimana kebenarannya? Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Ujang, menurut Kang Ujang fenomena seperti ini bagaimana? Ya, itu disayangkan sekali ketika ada seseorang yang menganggap bahwasanya makam itu bisa untuk mencelakakan. Insya Allah pada malam hari ini saya akan mengungkap kebenaran siapa sosok jin yang mengaku bisa untuk mengguna-guna seorang, apalagi mereka membawa makam seorang muslim. Tak ingin membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Ibu Jabin selawas tinurukan dia. Tepatnya Anda dari mana asalnya? Dia penghuninya. Ini. Saya sini datang baik-baik Ya. untuk mencari tahu sejarah daripada situ ini dan juga makam. Anda bisa sebutkan ini makam dari siapa? Syekh Mansur. Tapi sebelumnya saya ingin meyakinkan apakah benar ini makam atau hanya sebuah petilasan? Makam. Siapa Syekh Mansur itu siapa? Saya main keluar di itu. Kenapa mau keluar? Nah, benar di sini banyak orang yang datang ke tempat ini dan juga mereka untuk mengait-ngaitkan untuk meminta kejelekan dan untuk meminta sayang kepada Allah. Ngaya anu minta kegorengan di dia teh. Jangan dulu. Biasanya meminta itu tujuannya kepada siapa makhluknya? Anda. Biasanya orang meminta apa saja kepada Anda? Aja. Bajingan. Ada ya ketika dalam Anda itu melakukan media-media, memasukkan ke dalam perutnya itu berupa benda-benda. Itu benar nggak Anda ketika melakukan seperti itu? Dengan seperti apa Anda memasukkan benda-benda tersebut ke dalam tubuh manusia? Orang, Terus biasanya orang datang ke sini, caranya gimana sih meminta kepada Andanya? Bawa foto. Terus? Suruh ngeringan, suruh maehan. Oh, hubungannya ini dengan situ itu hubungannya seperti apa? Katanya ketika ada orang diguna-guna di sini, terus di situ tuh bisa untuk menyembuhkan. Benar. Memangnya apa khasiat dari situ itu? Untuk pengobatan Anda. Nah, saya mau tahu ketika ada itu selendang-selendang itu maksudnya apa tuh? Selendang Nimas Pakuan. Siapa beliau? Nimas Pakuan Ratu. Ratu dari mana? Atau kerajaan gaib? Lalu saya ingin bertanya, kan Anda yang mengabulkan keinginan orang itu untuk membuat sakit, membunuh. Lalu apa memangnya keuntungannya buat Anda? Saya diperintah. Siapa yang nyuruh siapa? Nimas. Jadi Nimas
Nyimas. bangsa jin gitu ya. Terus semua orang bisa Anda lakukan dan bisa Anda sakiti. Ada yang salah satu orang yang tidak bisa Anda sakiti itu seperti apa? Orang itu laksana sholat. Adi, saya takut. Kenapa takutnya? Dia mengaji. Dari mana Anda tahu orang itu sholat, orang itu ngaji? Karena sudah panas. Dan apabila orang datang sini meminta untuk membunuh orang yang suka sholat, Anda bisa mengabulkannya? Bisa. Tapi apakah ada orang datang sini yang hanya niatnya murni untuk berziarah? Sudah berapa orang yang Anda celakakan? Banyak. Ada yang sampai meninggal? Kenapa? Kenapa kok tiba-tiba jadi marah? Banyak ngomong kenapa? Nggak suka. Kan saya hanya datang baik-baik. Iya. Ini nggak ada orang baik. Ya itu kan banyak ini orang menteri. Cuman saya kan datang sini hanya untuk mencari informasi kemana daripada tempat itu. Karena saya tidak percaya ketika ada jin itu bisa membunuh, ada makam itu ketika itu disebutkan itu bisa membunuh. Itu sangat mustahil sekali. Mau kemana? Anda bilang di sini makamnya Syekh Mansur. Ada sesuatu yang bisa Anda ceritakan tentang beliau? Kan Anda sudah lama di tempat ini. Nggak bisa diceritakan. Ketika Anda mencelakakan itu, Anda sendiri atau melakukan teman-teman Anda? Teman-teman saya. Teman-teman. Benar mati? Bisa Anda... Saya bisa membawa. Hei! Anda tidak boleh. Apalagi Anda mengatasnamakan ini makam seseorang. Wah, diam. Ini makam seseorang yang soleh. Anda kotori dengan cara siapa? Saya hanya bicara baik-baik untuk meluruskan Anda. Anda tuh mengajukan rahasia atau nggak tahu apa? Ustaz ini bohong nih Anda nih. Kenapa? Jangan kenapa? Kan saya tanya. Kita bicara baik-baik. Ya, Anda jangan seperti itu. Anda jadi juga salah. Nah, saya mau pergi. Tak lama, mediator sadar. Namun, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Tiba-tiba, Hei, mau kemana? tetap di dua dunia. Siapa? Hei, mau kemana? Siapa? Makhluk ini seperti akrab dengan pepohonan tempat ini. Semua. Tuan. Mereka kita bilang. Oh, ini. Siapa Anda? Bisa Anda ceritakan tempat ini? Kenapa Anda bisa bilang seperti itu? Sakit hatinya itu karena kenapa? Ini adalah Tuhan saya. Tuan Anda. Nyai Pakuan. Banyak yang bilang ini makam Syekh Mansur. Jangan tertipu. Yang benar yang mana nih sebenarnya? Ini adalah Tuhan saya. Nyai Pakuan. Siapa beliau? Putri Dargalo yang disuruh untuk memata-matai orang Cirebon. Karena waktu di Cirebon mengembangkan agama Islam. Kenapa dimata-matai orang Cirebon oleh beliau? Sebab tidak senang pengembangan agama Islam itu. Pada saat itu dan saya berhasil memboyong pusaka Cirebon Golok Coba. Tapi pada waktu bersungguh di sini ada kilat menyambar dari angkasa. Dan kebutuhan saya hancur lebur di sini. Dan pada saat itu juga saya rubah tubuh Tuhan saya menjadi Syekh. Dan pada saat itulah baru tubuh
teman saya dikubur di sini. Tadi Anda bilang di sini tempat orang sakit hati dan beliau pun sakit hati itu apa? Sakit hati ketika dia sedang membawa balok cabang. Itu tiba-tiba dari atas halilintar menyambar dan hancur tubuh Tuhan saya. Ketika itu Tuhan saya mengucap bahwa suatu saat ada orang yang sakit hati pasti akan saya tolong. Dengan seperti apa Anda menyakiti orang dan membunuh seseorang? Saya masuk di tubuhnya. Sehingga tubuhnya lemah. Dan lama-kelamaan orang itu tidak bisa makan hingga dia mati. Kok Anda bisa bicara seperti itu? Bukannya yang membunuh itu Allah? Karena itu pengalaman saya. Nggak bisa, karena santet apapun tidak akan bisa membunuh kecuali atas izin Allah. Allah siapa? Pernah tidak ketika Anda membunuh itu Anda tidak bisa mempan? Ya sering. Kalau orang itu sedang sholat, sedang membayang. Kenapa nggak bisanya? Saya panas. Bisa Anda masuki kita orang itu berdoa? Tidak bisa. Saya panas. Ya saya tidak ada urusan, saya hanya mau cari informasi. Ya. Informasi itu saya katakan. Biasanya? Kalau dia ngaku, saya langsung itu mereka yang terkelabuk. Kemana? Sudah rapi pohonnya. Sekarang dia bertengger di atas dahan. Apa maunya dia? Itu Rayap. Yuk, maju. Jangan di situ dong, kasihan tubuh itu. Tapi Anda turun dulu dari situ. Kami datang baik-baik. Ya. Tiba-tiba Apa? Anda terus ceritakan. Kami kan datang baik-baik. Loh, sini. Hah? Iya, kami akan pergi setelah kita dapat informasi cukup. Itu nggak gini cara Anda. tak lama mediator sadar. Namun, sesosok makhluk sudah datang menyambar. Apa? Apa tuh? Saya nggak ngerti. Lagi-lagi, kami tak paham bahasa makhluk ini. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Iya, Sampurasun. Anda siapa? Siapa Anda? Oh, niat saya ke sini ingin cari tahu tentang kebenaran, tentang cerita-cerita orang tentang tempat ini. Balik. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Anda siapa? Prabu siapa? Terusnya Anda kenapa tiba-tiba datang ke sini? Kenapa? Nah, yang abdi cuman dongkap tadi saya sanes kangge supaya tahu ya sejarah tempat ini. Ini Anda tahu siapa yang dimakamkan di sini? Saha? Belum, kami belum makan pulang. Oh, abdi di Cirebon. Lumayan, sangat lumayan. Lumayannya seperti apa? Ya, itu kalau perang Gunung Jati beliau akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya jihad fi sabilillah. Siapa nama Bapak Anda? Oh, panggil.
Sepertinya sudah ada makhluk lain di tubuh ini. Ini Anda yang bapaknya dari putri di Raja Galuh itu? Prabu. Prabu siapa yang Anda kawal? Terus. Belum. Ini payahan di dia. Gak mau. Jangan sebalik, atuh. Kan kami mau datang ke sini untuk cari informasi dulu. Biasa ngomong Sunda tuh. Anda siapa? Sa, namanya Anda Sa? Sabu. Sun. Anak Allah ya. Oh, Iya. terkenal Allahnya? Terkenal. Saya Allah kumaha. Itu saya erek naroskeun. Sebelumnya saya mau tahu ini makam siapa sih? Ini apakah Prabu? Makam itu gerbang. Gerbang apa? Gerbang alam. Oh gitu. Nah, katanya ini Syekh Mansur itu. Iya, siapa yang bilang Syekh Mansur? Kalau yang bilang tadi Nyimas Pakuan itu siapa? Prabu saha? Hah? Nah, eta kan cukup naruh foto terus eta bisa nyatakan eta leres gitu. Bener. Ya bener boleh. Terus gimana caranya? Namun jelema teh aya lemah. Namanya? Aya pohonna. Terus? Terus ya tahun sabaraha tahun ya situ ya dibangun teh tuh di tahun sabaraha eta? Tahun sabaraha? Rencana aya eta sumur duit. Iya, Kenapa dinamakan Situ Situ Manuk? Manuk. Kalau Terus? Siapa yang kalah? Wes balik. Tunggu dulu, saya mau tahu. Terus selanjutnya gimana setelah perang? Di mana dong? Jangan jauh-jauh. Jangan ke sana, banyak laba-laba gede dia. Aduh. Wow. Duh. Kenapa Anda mengajak kami ke sini? Ayo nang di dia. Ya. Tapi tadi Anda bilang biasa ngobrol di dia jeung saya mah. Ya cari banget. Babana kamu teh perang. Terus antara siapa sama siapa? Cakra itu bayang. Raden Cakra itu siapa? Prabu Galuh. Prabu Galuh. Putrina. Nyimas Pakuan dan Terus ngapain beliau Nyimas Pakuan kesini buat apa tujuannya? paling dari ke Galuh istirahatan di dia. Saya masuk ke dia. Terus? Nyimas Pakuan teh muncul putra mancalan putri. Ibu Siluman. Kepala itu. Jadi namanya makanya itu disebut Situ Manuk. Ya kan tinggalan desa sampai ke mayang. Yang tertinggal setu masa setuan si Nyimas Pakuan itu kali nyeri antenanya tentang alam etang. Iya. Ya Terus Majian gerbang langsung tembus ke kerajaan Galuh. jadi itu bukan makam sebenarnya ya? Terus yang menyebutkan awalnya itu adalah makam Syekh Mansur siapa? Nah, nama saya Mansur teh dia. Sampingan si kuling. Eta larang di Banten. Kapungkur. Nyimas Pakuan tentang nyeri hati. Nyerang. Eta Kasultanan Sunan. Nangke. Kan sekarang banyak orang tuh datang ke sini untuk santet, untuk apa? Bawa foto itu siapa yang mengawali orang ke situ bawa foto, orang ke situ bawa kartu nama atau apa? Eta mah cuma lain untuk tapi nama jangan muka dia awit-awit natenya
Terus makhluk yang bisa melakukan santet kayak gitu-gitu tuh benar ada? Yang aja. Oh. Bisa ditepis nggak itu? Namun jalan matinya biasa sok ayah oleh alang-alang. Niat sholat, niat pada ayah besok malam. Nah, santet lewat tak kamu jalan mana ke malam. Terus dan itu apa? Ternyata namun iya mah terus santet aku di dia ya balik itu kayak saya Kenapa itu? Ya. Nah, cara menangkal awalnya itu seperti apa? Sama saya cuma eta baik badannya. Kenapa orang melakukan santet itu harus ditaruh di bawah batu fotonya? Eta teh simbol Simbol apa? bawana batu teh kita handap pantu. Oh, yang pintu kerajaan itu. Mereka tinggali, namun dibuka batu tinggali ayat. Oh, ayat iya, ayat jalan sesat. Terus dikabulkan. Oh, gitu ya. Ya. Terus baliknya. Ya, mandilah. Ya. Kang Ujang, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ya, menarik sekali pada malam hari ini ketika tadi kita liputan ada sebuah makam, dan makam itu dijadikan sebuah alat untuk menyekutukan Allah, artinya untuk meminta kejelekan. Untuk perlu digarisbawahi bahwasanya makam itu tidak bisa untuk mengabulkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ketika kita foto ditaruh di batunya, itu kan sudah di luar daripada logika kita sebagai orang Islam. Oleh karena itu ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita jauhkan saja, karena itu adalah mustahil dan juga tahayul. Kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi, semuanya masalahnya kita serahkan kepada Allah, dan Allah akan membantu kita ketika ada permasalahan apapun. Kang, ini kan ya, wallahu alam, saya juga kurang mengerti santet itu atau sihir, mungkin memang ada. Itu cara menangkalnya bagaimana sih, Kang? Zaman dulu Rasulullah SAW juga pernah mengalami sihir. Rasulullah tetap berpegangan terhadap Al-Quran. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran itu untuk obat, untuk segala penawar, untuk segala macam apapun. Ketika kita kena santet, kita kena flu, kita kembalikan kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itulah pusat segala-galanya. Insya Allah, apapun ketika santet, teluh, semuanya akan terhindari. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.